Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Walia Zahri dengan NIM 12320201117. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran sebagai pemenuhan tugas dari dosen pengampu belajar pembelajaran yang terhormat Ibu. Nah, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Sebelum kita mendalami sebuah materi, alangkah baiknya memang kita mengetahui dulu pengertiannya. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini kita akan mencari tahu, atau di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari model pembelajaran. Model pembelajaran terbagi kepada dua kata. Yang pertama model, yang kedua pembelajaran. Nah, model ini tuh apa sih artinya? Model ini memiliki arti sebagai referensi atau kerangka, yang mana aku lebih suka mengartikannya ketika kita menyatukan dengan kata pembelajaran. Model pembelajaran memiliki arti sebagai kerangka acuan dalam pembelajaran. Ketika kita akan memulai sebuah pembelajaran, kita harus memiliki model pembelajaran tersendiri, karena itu menjadi kerangka acuan di mana saat kita akan melaksanakan pembelajaran, model pembelajaran itu akan menjadi acuan kita ketika akan melaksanakan suatu pembelajaran itu tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu materi mengenai ciri-ciri model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu memiliki ciri-cirinya tersendiri nih. Apa aja ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu ada 4. Yang mana yang pertama logis. Nah, ketika sebuah ketemu model pembelajaran, menulis sebuah model pembelajaran, model itu tuh harus logis, yang dimana harus secara rinci dan harus secara sesuai dengan penelitiannya. Nah, lalu yang kedua, harus berdasarkan dasar pemikiran mengenai bagaimana si siswa itu belajar, tentang tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, oleh maka dari itu, ketika seorang guru akan melaksanakan model pembelajaran, itu tuh harus berdasarkan dengan bagaimana siswa belajar, tentang bagaimana tujuannya. Jadi, dasar pemikirannya itu harus jelas, dan juga tujuannya juga harus jelas. Ketika model pembelajaran itu dilaksanakan, maka tujuan dari pembelajaran itu harus tercapai. Nah, yang ketiga adalah tindakan instruksional. Jadi, ketika akan melaksanakan model pembelajaran, kita sebagai guru juga harus ada gaya-gaya instruksional, yang dimana agar model pembelajaran itu bisa terlaksana dengan lancar, maka kita sebagai guru juga harus memegang peran penting dalam kelas itu. Nah, lalu yang terakhir yaitu yang keempat, ciri model pembelajaran adalah melihat dari lingkungan. Jadi ketika kita akan menerapkan sebuah model pembelajaran, kita harus menyesuaikan tersendiri dengan lingkungan itu. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan dari ciri-ciri model pembelajaran tadi. Model pembelajaran ini tuh sangat amat memudahkan kita sebagai tenaga pendidik. Namun, bukan hanya memudahkan kita sebagai tenaga pendidik, tapi model pembelajaran ini juga memudahkan proses pembelajaran, yang dimana si siswa ini juga akan lebih diasah untuk bisa berpikir lebih kreatif dan aktif. Oleh maka dari itu, model pembelajaran ini sangat berguna dan baik digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan langsung masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis model pembelajaran, yang dimana jenis-jenis model pembelajaran itu terbagi kepada 3 jenis. Nah, jenis yang pertama adalah model pembelajaran langsung, yang dimana model pembelajaran ini itu dilaksanakan secara langsung di dalam kelas antara tenaga pendidik dan siswa, yang dimana model pembelajaran langsung ini itu berorientasi agar si siswa itu tuh bisa berpikir kreatif dan berpikir kritis, yang dimana salah satu contohnya itu adalah model pembelajaran secara ceramah, yang dimana si siswa atau si tenaga pendidiknya itu melaksanakan penjelasan secara ceramah kepada siswa. Dan selanjutnya adalah metode, yang dimana kedua belah pihak itu tuh saling tektokan, yang dimana bukan hanya si guru tapi siswa juga memaparkan materinya. Nah, lalu jenis pembelajaran yang kedua adalah jenis pembelajaran secara pemecahan masalah, yang dimana jenis pembelajaran secara berbasis pemecahan masalah ini tuh ini lebih berorientasi kepada
kehidupan sehari-hari, yang dimana si siswa ini tuh dituntut untuk bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, agar nanti si siswa ini tuh bisa menghadapi kehidupan setelah sekolah dengan lancar, agar dia tuh bisa memecahkan masalah di dalam kehidupan itu tersendiri. Nah, kita akan langsung masuk kepada jenis mode pembelajaran yang ketiga, yang dimana mode pembelajaran yang ketiga ini tuh adalah mode pembelajaran kooperatif, yang dimana ini tuh terdiri dari lingkup kecil peserta didik, yang dimana di sana si peserta didik ini tuh memulai diskusi. Nah, itulah yang dinamakan jenis mode pembelajaran kooperatif. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari model pembelajaran ini. Nah, model pembelajaran ini tuh bertujuan agar bisa membuat situasi pembelajaran lebih kondusif dan efektif, yang dimana ketika suatu pembelajaran, ketika ada model pembelajaran, maka si guru akan lebih mudah karena ada kerangka tujuannya. Nah, begitupun dengan manfaatnya. Manfaat dari model pembelajaran ini adalah mempermudah proses pembelajaran, yang dimana ketika pembelajaran ini tuh lebih terarah dan tersusun dengan adanya model pembelajaran ini. Nah, karena berakhirnya materi di sini, saya akan memberikan kesimpulan dari model pembelajaran ini. Nah, model pembelajaran ini tuh adalah suatu kerangka acuan dalam proses pembelajaran, yang dimana model pembelajaran ini tuh mempermudah proses pembelajaran agar guru lebih mudah menyampaikan materi dan siswa lebih mudah mencerna materi karena ada model pembelajaran yang terarah dan tersusun. Dan juga model pembelajaran ini tuh mengasah peserta didik agar lebih berpikir kreatif dan aktif. Nah, oleh maka dari itu, setelah banyaknya materi kita, berakhirnya materi di sini, dari kesimpulan yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa mudah dipahami. Oleh maka dari itu, saya Nabila Awaliyazari memohon maaf atas kesalahan-kesalahan dan kurang-kurangnya penyampaian saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.